Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan mencoba mengerjakan eh, latihan soal bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 6. Nah, ini adalah contoh latihan ujian sekolah tahun 2019-2020. Oke ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sarankan terlebih dahulu teman-teman baca petunjuk umum yang telah disediakan. Yang ada di sini ya, sebelum teman-teman mengerjakan soalnya. Oke teman-teman. Nah, di sini juga untuk waktunya itu 120 menit atau sekitar 2 jam ya. Jadi dalam 2 jam itu teman-teman kerjakan dulu yang paling mudah. Jangan lirik kiri, lirik kanan, tengok depan, belakang, karena itu akan membuat konsentrasi teman-teman itu akan pecah. Oleh karena itu, kerjakan yang paling mudah dulu. Jika ada yang susah, tinggalkan dulu. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Teman-teman, di sini kita akan mengerjakan soal pilihan ganda. Di sini saya akan bacakan. Nomor 1, cermati teks berikut. Virus corona membuat seluruh penduduk di berbagai belahan negara diminta untuk selalu waspada. Sebab sampai saat ini belum ditemukan obat atau vaksin untuk mengatasinya. Namun, ada cara yang dapat dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Nah, tersebarnya virus COVID-19 yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. Pertanyaannya adalah istilah lain dari bermakna sama seperti kata yang bercetak miring. Nah, bercetak miringnya itu yang di sini ya teman-teman ya. Nah, tindakan pencegahan. Nah, di sini teman-teman kalau bisa teman-teman harus belajar juga dari kamus KBBI. Siapin kamus KBBI-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Ada isolasi, A isolasi, B preventif, C persuatif, dan D represi. Oke ya teman-teman ya. Oke. Yang pertama kita yang isolasi terlebih dahulu. Di sini saya siapkan. Nah, isolasi. Nah, satu adalah isolasi. Teman-teman tahu tidak apa itu isolasi? Nah, isolasi itu adalah pemisahan suatu hal dari hal lain. Nah, biasanya kata lain dari isolasi itu adalah dikucilkan. Nah, yang B ini yang A ya. Yang B yaitu adalah preventif. Preventif itu mencegah gitu ya, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu preventif. Lalu selanjutnya yang C adalah persuatif. Nah, persuatif sendiri artinya itu membujuk ya, Oke. Dan yang terakhir adalah D represif. Represif itu adalah menyembuhkan. Oke teman-teman ya. Coba nomor 1, tindakan yang bercetak miring dan saya garis bawahi dengan tinta merah itu adalah tindakan pencegahan. Pencegahan itu yang mana berarti? Mencegah. Berarti yang B. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Preventif. Kita silang saja. B. Bisa ya teman-teman ya. Cukup mudah bukan? Selanjutnya nomor 2 ya teman-teman. Nah, ahli kesehatan menganjurkan untuk banyak mengonsumsi vitamin. Banyak manfaat yang dapat dirasakan ketika sering mengonsumsi vitamin. Salah satunya untuk menjaga metabolisme dalam tubuh. Vitamin banyak macamnya. Salah satunya adalah vitamin C dan E.
untuk mencegah kerusakan sel dan menetralkan zat-zat berbahaya dalam tubuh. Oke. Pertanyaannya, antonim kata menetralkan dalam paragraf di atas adalah, oke. Kita tahu sendiri bahwa antonim itu adalah lawan kata ya teman-teman ya. Lawan kata dari menetralkan. Berarti yang ini ya, menetralkan. Nah, berarti seperti tadi kita harus tahu sendiri nama lain dari kata melenyapkan. Nah, di sini saya tulis sendiri ya teman-teman ya. Nah, menetralkan berarti yang kedua ya. Yang kedua, yang pertama adalah antonimnya itu melenyapkan. Melenyapkan. Oke. Melenyapkan itu persamaannya itu adalah menghilangkan. Berarti hilang. Oke. Melenyapkan. Melenyapkan itu adalah menghilangkan. Berarti lawan kata dari menghilangkan atau melenyapkan adalah menghidupkan. Menghidupkan. Oke. Yang B, menawarkan. Menawarkan. Oke ya teman-teman ya. Menawarkan itu artinya itu adalah menawarkan itu adalah apa namanya itu? Menjadikan. Ya teman-teman ya, menjadikan. Nah, lawan kata dari menawarkan adalah menetralkan. Lalu yang C yaitu adalah mengikat. Mengikat. Oke. Mengikat itu jadi nanti diikat atau mengikat itu mengerat ya teman-teman ya. Jadi lawan katanya adalah melepaskan. Melepaskan. Dan satu lagi adalah dia adalah membuang. Membuang itu artinya adalah melepaskan juga. Kalau membuang itu melepaskan, melempar. Jadi kalau ada yang dibuang, ada yang diperoleh atau terima. Terima. Oke teman-teman ya. Dari keempat option sendiri, melenyapkan, mengikat, membuang, itu sama-sama artinya, yaitu menghilangkan. Nah, menetralkan itu kan menawarkan itu adalah memperoleh, sedangkan menetralkan adalah menghilangkan pula. Berarti jawabannya adalah B, menawarkan. Siap. Sorry, bukan menawarkan itu, ya sorry, mengikat. Jawabannya adalah C, mengikat. Oke teman-teman, mohon maaf ya. Nah, gitu ya. Nah, tadi menetralkan, menawarkan, menetralkan. Oke, siap teman-teman. Nah, yang C jawabannya ya. Selanjutnya, karena apa? Karena mengikat, menawarkan. Menawarkan itu menjadikan sesuatu. Menawarkan menjadikan sesuatu artinya melenyapkan, menghilangkan. Membuang itu juga menghilangkan. Jadi jawabannya adalah mengikat. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya nomor 3 teman-teman. Nah, baca teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Oke. Kegiatan donor darah di Desa Pedes diikuti oleh 315 orang. Antusias warga Desa Pedes terhadap kegiatan donor darah ini patut diapresiasi. Menurut beberapa warga, kegiatan mendonor darah ini adalah salah satu bentuk kepedulian antar sesama. Ini sebuah gambaran bahwa betapa sangat peduli warga Pedes terhadap kegiatan sosial. Warga Desa Pedes sangat memahami pentingnya donor darah bagi kesehatan dan keselamatan orang lain. Dengan berdonor darah, maka satu nyawa terselamatkan dengan bantuan darah dari pendonor darah tersebut. Maka dari itu, kegiatan sosial seperti ini patut untuk diapresiasi. Oke. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang tersurat dengan isi paragraf kedua pada teks di atas adalah, tersurat itu berarti yang ada, yang sesuai dengan yang ini adalah yang mana? A. Warga Desa Pedes tidak memahami pentingnya donor darah bagi kesehatan. Yang apa sih salah ya teman-teman ya? Karena warga Pedes itu sudah pasti memahami gitu. Yang B, donor darah adalah kegiatan sosial yang sangat tidak disukai dan sangat bermanfaat juga. Berarti yang B salah. C,
Warga desa Pedas memahami pentingnya donor darah bagi kesehatan dan keselamatan. Ini bisa. Warga D, kegiatan donor darah adalah kegiatan membahayakan. Tidak, berarti kita sudah tahu untuk jawaban nomor 3 adalah C. Oke. Sekarang pertanyaan yang keempat. Kalimat utama yang sesuai dengan paragraf pertama pada teks di atas. Kalimat utama ya teman-teman ya. Teman-teman harus tahu dulu kalimat utama itu apa ya. Di sini saya akan tuliskan seperti tadi, seperti biasa ya teman-teman ya. Kalimat utama sendiri adalah kalimat yang memuat ide pokok. Kalimat yang memuat ide. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama yang digunakan sebagai acuan pengembangan paragraf teman-teman. Nah, di sini dari nomor 4 sendiri, jika teman-teman baca, itu yang A, kegiatan donor darah adalah salah satu bentuk kegiatan kepedulian sosial. Itu bisa saja, berarti itu bisa. Kegiatan B, kegiatan donor darah desa Pedas patut diapresiasi. Itu karena apa diapresiasinya gitu. Yang C, kegiatan donor darah banyak diminati warga desa Pedas. Ya bisa, tapi kurang tepat ya. Kegiatan donor darah di desa Pedas diikuti oleh 315 orang. Ini juga termasuk keterangan ya teman-teman ya. Yang D, berarti jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Sekarang soal yang kelima, kita baca teksnya dulu. Manusia sudah mengeksploitasi bumi secara berlebihan. WWF memperkirakan dalam 50 tahun mendatang eksploitasi terhadap sumber daya alam di bumi akan meningkat 2 kali lipat. Bumi terancam kehabisan sumber daya yang tidak dapat diperbarui kecuali manusia mau merubah pola hidup. Manusia mengonsumsi sumber daya alam lebih cepat daripada bumi menghasilkannya. Generasi masa depan bisa kehabisan sumber daya jika pola hidup manusia saat ini tidak diubah, seperti yang dilaporkan pada laporan neraca berbasis data yang mengungkapkan bahwa konsumsi populasi bumi telah melampaui kapasitas bumi dalam menghasilkan sumber daya hingga lebih dari 20%. Pertanyaannya, ide pokok paragraf pertama dari teks di atas adalah, nah, kita harus tahu ya teman-temannya bahwa ide pokok adalah inti dari suatu kalimat. Nah, inti dari suatu kalimat itu biasanya itu ada di awal yang paling seringnya. Di sini manusia sudah mengeksploitasi bumi secara berlebihan. Ada eksploitasi bumi secara berlebihan yang dilakukan oleh manusia. Ini bisa ya. 50 tahun datang ini bukan. Pola hidup manusia yang tak dirubah membuat alam semakin asri, salah juga ini. Keterangan ancaman bumi akan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, cipta. Tapi di sini kita ide pokok paragraf pertama yaitu biasanya yang atas ya teman-teman ya, yang ini. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Selanjutnya, kesimpulan yang tepat sesuai teks di atas adalah A, eksploitasi alam dengan mendaur ulang kembali. B, ini pasti salah ya. B, kegiatan mengonsumsi sumber daya alam secara berlebihan secara terus menerus, ya bisa saja. C, dengan eksploitasi bumi manusia telah membantu populasi makhluk hidup. Ini pasti salah juga, ini kurang tepat. D, generasi muda melakukan produksi secara cepat melalui penggunaan sumber daya alam. Ini bisa, tapi dari teks tersebut yang paling tepat adalah yang B, teman-teman ya. Oke, sekarang nomor 7. Dalam dunia musik Betawi terdapat pembaruan yang harmonis antara unsur kesenian pribumi dengan unsur kesenian Cina. Pembauran ini tampak pada alat-alat musik kesenian gambang kromong yang masih bisa dinikmati hingga saat ini. Sebagian alat musik gambang kromong seperti kemor, krecek, gendang, kempul, dan gong adalah unsur pribumi, sedangkan sebagian lagi yakni kohyan, tehyan, dan skong merupakan alat musik gesek Cina. Pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah A, kesenian
Gambang kromong sudah tidak dapat dinikmati lagi. Kurang tepat kalau menurut saya. Yang B, alat musik Betawi diantaranya kemor, krecek, kendang, dan seruling. Nah, tapi di sini nggak ada seruling ya yang tadi ya teman-teman ya. Nah, yang C, kesenian gambang kromong merupakan seni musik khas Betawi yang harmonis. Harmonis ini bisa juga. D, pembauran musik Betawi antara unsur kesenian pribumi dan Arab. Nah, kita tahu tadi pribumi dan Cina, berarti jawabannya adalah C teman-teman. Siap ya. Nah, jenis paragraf pada penggalan teks di atas adalah A, persuasi, B, argumentasi, C, narasi, dan D, eksploitasi. Di sini teman-teman harus tahu dulu arti dari masing-masing jenis paragraf ini ya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada 5 jenis paragraf ya. Yang pertama adalah persuasi, itu adalah ajakan. Jadi paragrafnya itu yang berisi ajakan. Untuk persuasi sendiri biasanya ada kata ayo, mari gitu. Lalu yang kedua adalah paragraf argumentasi. Argumentasi sendiri adalah isinya ada paragraf yang dalamnya adalah gagasan yang disertai dengan bukti, seperti itu. Yang ketiga adalah narasi. Narasi sendiri adalah paragraf yang menceritakan sebuah peristiwa atau cerita ya teman-teman ya. Tapi di dalamnya itu ada alur cerita, ada tokoh, ada watak, jalan cerita, kayak gitu. Seperti itu ya. Ada amanat juga. Lalu yang keempat adalah eksposisi. Nah, untuk paragraf eksposisi sendiri yaitu paragraf yang di dalamnya adanya informasi dan menambah ilmu. Biasanya untuk eksposisi sendiri itu tentang kandungan-kandungan dalam suatu benda, misalkan kandungan suatu buah atau manfaat-manfaat kayak gitu. Lalu yang terakhir ada deskripsi, menjelaskan suatu hal secara utuh. Nah, di sini kita tahu bahwa kita menceritakan tentang tentang musik ya, pembaruan musik dari Betawi. Nah, teman-teman dari paragraf yang telah saya sebutkan ini coba lebih condong yang mana? Oke, yaitu lebih condong ke eksposisi teman-teman. Karena kenapa eksposisi? Karena kita mendapatkan informasi dan menambah ilmu yang baru. Sekarang kita tahu bahwa gambang kromong itu adalah perpaduan dari Betawi dan alat musiknya dan alat musik Cina, seperti itu. Oke, mudah ya. Sekarang pertanyaan nomor 9. Menjaga kesehatan mata menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan dalam keseharian. Menjaga kesehatan mata tentu akan membuat kita nyaman memandang apapun tanpa harus menggunakan alat bantu. Nah, seperti kaca mata atau bahkan soft lens, mata yang sehat membuat seorang semakin percaya diri dan melakukan kegiatan membaca bahkan menonton akan jauh lebih menyenangkan. Pertanyaannya, hal yang mungkin terjadi jika seseorang tidak menjaga kesehatan. Yang mungkin terjadi jika tidak menjaga kesehatan, yang A adalah kesulitan melakukan kegiatan yang menggunakan indera penglihatan sehingga perlu bantuan kacamata. Oke, ini bisa ya teman-teman ya. Yang B, akan memiliki mata yang indah dibandingkan dengan dalam berkegiatan. Pastinya bukan. C, tidak perlu menggunakan alat bantu seperti kacamata atau soft lens. Ini juga bukan. D, akan semakin percaya diri dan bebas melakukan aktivitas tanpa bantuan alat bantu penglihatan. Ini pasti bukan. Karena kan ini ada seorang tidak menjaga kesehatan mata. Nah, berarti yang paling tepat adalah yang A. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang nomor 10. Cermatilah teks berikut. Beberapa hari yang lalu telah diselenggarakan pameran karya seni dan budaya Nusantara. Banyak sekali stand-stand yang mempublikasikan dan menjual karya-karyanya. Di antaranya ada stand batik khas dari seluruh daerah penghasil batik dengan berbagai macam motifnya yang menarik.
Pengunjung sangat antusias mengunjungi stand batik ini. Bahkan mereka tertarik untuk membeli kain batik yang tak lain merupakan kekayaan budaya Nusantara. Oke. Lalu ada paragraf yang berikutnya. Diana melakukan kegiatan observasi ke daerah Cirebon saat semester lalu. Diana bersama teman-temannya mengunjungi beberapa tempat pembuatan kain batik khas Cirebon dengan motifnya yang terkenal. Sebutan Megamendung, salah satu kekayaan budaya Nusantara ini telah banyak dijual bahkan hingga keluar Pulau Jawa. Hal ini membuat Diana dan teman-temannya semakin mencintai kekayaan Indonesia. Pertanyaannya adalah persamaan kedua teks di atas adalah. Oke teman-teman, nah di sini di dua teks ini tuh persamaannya, yang A merupakan salah satu kebudayaan budaya Nusantara. Nah di sini kita lihat dulu ada tidak kata-kata yang sama, ada budaya Nusantara. Coba di sini ada budaya Nusantara. Oke, kita cari dulu. Oh ini ada ternyata budaya Nusantara. Coba di teks yang keduanya adalah kekayaan budaya Nusantara juga. Nah, berarti bisa nih yang A. Lalu yang B. Nah, selanjutnya adalah kain batik merupakan bentuk kerajinan yang hanya ada di Cirebon. Nah, ini yang B itu ada di paragraf pertama, tapi yang paragraf kedua itu yang pertama itu nggak ada di sini. Yang C, karya seni batik ini sangat disukai oleh masyarakat. Ada tidak? Teman-teman cari ya nanti. Yang D, kain batik menjadi salah satu karya seni yang dipublikasikan dalam pameran. Nah, teman-teman cari juga apakah ada. Nah, tapi di sini saya lebih condong ke A. Oke, jadi nomor 10 itu A.